Sebenarnya ini kan akumulasi dari kegagalan partai politik, gagal melakukan kaderisasi, mencetak figur-figur yang berkualitas dan sekaligus juga populer, sehingga kemudian mereka secara instan ya ngambil aja dengan mengusung pemilik modal dan orang yang populer, mesin partai itu bisa bergerak. Yang digerakkan bukan oleh kader tetapi oleh uang dan popularitas ini. Selamat berjumpa kembali teman-teman di program Idio Talk, di mana ini adalah ruang untuk berbagi pengetahuan, ini adalah ruang untuk berbagi ide bagi kita semua. Jadi dalam platform ini adalah menjadi kesempatan bagi semua orang untuk bisa berbicara. Narasumber kita hari ini ada Prof. Lili, peneliti senior di BRIN, dan kemudian guru besar Universitas Indonesia, yang hari ini kita minta untuk berdiskusi bersama dalam platform ini. Selamat siang, Prof. Siang. Ya, makasih nih, alhamdulillah baik. Makasih diundang nih. Setelah sekian lama, pada akhirnya punya kesempatan untuk ketemu. Alhamdulillah gitu. Dan bertemu muka di sini. Iya, bertemu mukanya justru lagi podcast ya, Prof. Podcast ya. Iya, Prof. Jadi kita mau minta sebetulnya analisis Prof terkait, karena sekarang ini lagi rame-ramenya soal pemilu 2024, karena memang momentumnya juga sedang hangat-hangatnya, mulai dari proyeksi koalisi dan lain sebagainya. Cuma kan memang sebagai anak muda, sebagai pemilih juga, kemudian kita wajib untuk mengetahui kemudian bagaimana dinamika yang terjadi. Betul. Nah, dalam kesempatan ini sebetulnya kita mau minta tanggapan Prof. Gimana sih analisis Prof soal pemilu 2024 ini? Kira-kira ruang-ruang untuk berpartisipasi itu ada nggak untuk masyarakat luas ya, terutama anak-anak muda? Dan kemudian kira-kira apa sih yang bikin pemilu 2024 ini menjadi menarik gitu ya? Karena banyak pihak kemudian beranggapan bahwa pemilu 2024 ini menjadi kontestasi yang paling kompleks, yang paling sengit, karena hampir tidak ada incumbent, bahkan tidak ada incumbent, dan kemudian yang muncul adalah sosok-sosok baru. Kira-kira menurut Prof gimana nih soal ini? Iya, makasih. Pemilu 2024 ini sebenarnya momentum yang baik ya, terutama untuk anak-anak muda, generasi milenial dan Z gitu ya. Sebagai juga evaluasi terhadap partai-partai politik dan kader-kadernya tentu di lembaga perwakilan. Tapi sayangnya publik ya, termasuk generasi milenial dan generasi Z itu di fait accompli oleh partai-partai politik. Kenapa di fait accompli? Karena ternyata caleg-caleg yang mereka usung, mereka calonkan adalah figur-figur yang hanya sekedar memiliki popularitas. Kurang memiliki kapasitas. Sebenarnya pemilu-pemilu sebelumnya juga begitu gitu, karena mereka adalah banyak mencalonkan dari kalangan pengusaha, pemilik modal, dan kalangan artis. Dan sekarang ini kan banyak partai-partai politik yang isinya kedua aktor itu, gitu. Artis dan para pengusaha. Nah, itulah kemudian publik untuk memilih mereka. Kan di fait accompli itu kan, fait accompli. Namun demikian masih ada celah gitu, masih ada orang-orang baik yang memiliki integritas. Saya harap adalah para pemilih 2024 ini adalah pemilih yang cerdas gitu, yang mau mengikuti perkembangan situasi, jejak rekam dari masing-masing caleg. Jangan sampai kita terjebak seperti pemilu yang sebelumnya. Oleh karena itu, pilihlah para wakil-wakil rakyat yang betul-betul akan memperjuangkan aspirasi rakyat itu. Itu memang idealnya.
memang suatu yang ideal. Nah, namanya juga ideal token. Kita harus memilih yang ideal gitu. Kita cari orang-orang yang baik itu gitu loh. Dan saya yakin masih ada orang-orang yang baik. Dan ini juga kesempatan sebenarnya oleh para pemilih, kan sistem pemilihannya kita masih profesional terbuka, memilih orang langsung. Lah, dari daftar-daftar caleg itu, saya kira yakin di antara mereka itu masih ada orang-orang yang baik, yang memang berjuang untuk memperjuangkan aspirasi. Meskipun akan bersaing dengan tadi pemilik modal. Betul. Pemilik modal. Oleh karena itu pasti money politik tinggi. Money politik tinggi. Ya, apakah disebutnya kan kata orang kan demokrasi for sale, cash and carry, atau nomor piro dan sebagainya lah, istilah-istilah yang negatif bagi perjalanan demokrasi elektoral ini. Gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ini kan pemilih mayoritas 60% lebih ini kan anak-anak muda. Jadi penentu masa depan bangsa ini ada pada anak muda ini di 2024 itu. Gitu. Ya, berbagai hasil riset kan menunjukkan kalau pasca pendaftaran calon legislatif kemarin memang didominasi dengan artis dan pengusaha ya, Prof. Kalau menurut bacaan Prof, kenapa sih partai kemudian memilih bukan memprioritaskan, artinya membuka ruang lebar untuk pengusaha dan artis, sementara kalau kita lihat kemudian ada banyak potensi lain, misalkan kalau tadi Prof bilang ada 60% anak muda yang hari ini menguasai total jumlah pemilih di Indonesia. Apakah memang dengan mengakomodir artis dan pengusaha tadi itu bagi partai menguntungkan secara elektoral, atau kemudian ini hanya kepentingan pragmatisme politik dalam tanda kutip gitu ya, Prof? Artinya tadi kalau pengusaha mungkin bisa mendukung modalitas parpol ya, atau kemudian artis bisa menjadi vote getter gitu ya. Apakah kemudian basis ideologis atau basis kaderisasi yang dimulai dari bawah itu sudah lagi tidak diperhitungkan misalkan sebagai syarat atau sebagai salah satu kriteria untuk menentukan calon legislatif? Iya, benar itu. Sebenarnya ini kan akumulasi dari kegagalan partai politik menghadapi situasi kompetisi yang begitu keras, kuat. Kenapa sebenarnya kegagalan seperti politik? Kita tahu bahkan kan sistem pemilu kita kompetitif. Pertama karena banyak peserta partai politik, karena memang syarat untuk mendirikan partai politik dan kemudian menjadi peserta itu relatif ringan. Sebenarnya meskipun kata orang partai politik berat, tetapi menurut saya ringan gitu, ringan gitu. Terus yang sehingga banyak partai-partai politik yang ikut kontestasi selalu meningkat gitu loh kan. Padahal kita harapkan menurun gitu kan, supaya ada pilihan-pilihan partai-partai yang bagus lah yang kita akan pilih gitu. Tapi terjadi perpecahan-perpecahan. Terus yang kedua juga kita menghadapi yang disebutnya parliamentary threshold itu 4%. Nah, nampaknya mereka ingin lolos karena memang banyak partai yang tidak lolos. Mereka ingin tetap bertahan di parlemen. Itu di satu sisi, di faktor eksternalnya. Di internalnya, partai politik itu kan memang seperti sudah dikemukakan oleh beberapa ahli, gagal melakukan kaderisasi. Mencetak figur-figur yang berkualitas dan sekaligus juga populer, sehingga kemudian mereka secara instan ya ngambil aja orang-orang yang sudah punya modal dan punya popularitas. Nah, yang punya modal dan punya figur itu dari dua tadi latar belakang, pengusaha dan artis. Artis gitu. Nah, mereka tanpa menyaring lagi apakah sesuai dengan visi ideologi partai, nampaknya nomor sekian. Yang penting bahwa tadi yang dikatakan menjadi vote getter. Karena dengan mengusung pemilik modal dan orang yang populer, mesin partai itu bisa bergerak. Yang digerakkan bukan oleh kader, tetapi oleh uang dan popularitas ini.
Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya orang memilih partai itu ya bukan karena kedekatan, istilahnya partai ID, loyalitas, tetapi karena faktor figur atau faktor uang tadi, money politik. Dua itu pilihan. Nah ini yang sangat sayangkan gitu. Padahal pemilu itu kan fungsinya memberikan pendidikan politik. Betul. Nah, tentu memberikan pendidikan politik yang dikeluarkan produknya kan orang-orang yang berkualitas, kan, berkualitas. Jangan sampai kemudian kan sering juga pemilu sebelum saya terjun menjadi anggota WDN mau belajar politik. Lo kok belajar gitu? Dia udah mengabdi mengimplementasikan, bukan belajar gitu. Dia kan belajar. Tapi itu fenomena itu. Dia mereka jujur, dia buta, awam terkait dengan politik, kemudian dia kok terjun gitu. Nah diterima. Nah, ini kan fenomena ironis gitu loh di sana. Nah ya kalau seperti ini maka memang demokrasi kita ya seperti itu isinya, diisi oleh orang-orang yang memiliki popularitas dan memiliki modal gitu loh. Nah bagi kita yang cekak modalnya ini tersisih, padahal punya kapasitas, punya kualitas gitu loh. Tetapi di pasar yang begitu kompetitif kita nggak bisa lolos gitu di sana. Saya kira ini menjadi bahan perhatian buat partai politik gitu loh. Apa mau terus begini? Mau terus begini. Oleh karena itu saya kira perlu adanya kaderisasi. Kan ada beberapa partai politik ya kita memberikan apresiasi, ada sekolah kader, sekolah ideologi gitu loh. Tapi partai-partai politik yang lain tidak gitu. Main comot, tidak ada punishment, disiplin terhadap kader yang loncat partai gitu. Bahkan dalam satu keluarga bisa terdiri beragam partai. Itu sehingga kaosnya macam-macam gitu. Jadi pelangi, tetapi pelangi kalau dalam pemandangan itu indah, tetapi kalau di dalam keluarga macam-macam warna-warni itu, kalau begitu punya ideologi nggak sih keluarga itu gitu loh. Berarti kan menghalalkan, kata Machiavelli itu menghalalkan segala cara itu. Padahal mereka cukup membenci ajaran Machiavelli, tetapi diam-diam melaksanakan. Seperti itu. Apakah itu konsekuensi dari desain pemilu yang ya mungkin beberapa ahli banyak menyebutkan desain pemilu kita memaksa kemudian banyak partai bersifat pragmatis, kan? Atau ada problem lain gitu? Jadi memang lingkaran setan ini, lingkaran setan. Pertama adalah dari hulunya itu, kaderisasi partai politik yang lemah, kaderisasi partai politik gitu. Tapi dihilirkan di sistem pemilu kita yang begitu bebas, liberal, yang tanpa maksud saya dalam rangka proses rekrutmen caleg-caleg itu hanya sekedar syarat administratif saja, tidak syarat kualitatif. Padahal yang penting kan syarat kualitatif. Betul. Di samping syarat administratif. Administratif kan cuma administratif, dia punya ijazah gitu. Tetapi secara kualitatif apakah mereka itu berkualitas atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu kita teman-teman dulu di Pusat Penelitian Politik LIPI, yang sekarang menjadi BRIN itu menyorongkan jalan tengah. Jalan tengah yang sebutnya sistem pemilu campuran. Nah, selain kita memilih orang, juga memilih partai. Nah, supaya memang partai ini punya wibawa, punya wibawa, tidak dikendalikan oleh figur-figur ini. Apakah orang yang populer atau pemilik modal. Betul. Partai agar berwibawa, maka itu ada sistem proporsional tertutup, ada yang sistem terbuka, sebutnya sistem distrik, yang memilih kandidat langsung itu. Dengan kombinasi itu yang sebutnya sistem paralel itu, satu sisi partainya kuat, sisi lain juga ada figur-figur yang dikenal oleh masyarakat gitu di sana. Nah, ke depan mestinya diperbaiki ke situ.
Tetapi kan susah nih elit-elit kita ini, orang-orang partai politik, karena mereka ingin eksis gitu loh. Betul. Sehingga mengorbankan idealisme tadi. Ya, idealisme gitu. Kan kalau secara aliran sebenarnya kan nggak banyak juga. Iya, betul. Aliran kita itu kan. Katakan ada 3 gitu kalau garis besar kan. Nasionalis, pembangunisme, dan Islam. Nah, mestinya itu kan 3 partai itu gitu, 3 partai, atau kalau mau ya 6 partai, dari nasionalisme 2 gitu, dari pembangunisme yang tengah ini 2, Islam 2. Ya. Tetapi ini mah yang nasionalis banyak, yang tengah itu banyak, yang Islam banyak juga. Tapi yang lucunya adalah meskipun mereka itu adalah cermin dari berbagai macam aliran, tapi mereka lari ke tengah. Ya. Artinya yang nasionalis juga ke tengah, artinya yang Islam juga ke tengah. Nah, yang di tengah ini ya juga tetap gitu, mewakili yang kiri dan kanan. Yang kanan juga gitu loh di sana. Akhirnya semua ke tengah gitu di sana. Sehingga kemudian sebenarnya kita juga akhirnya antara partai politik yang satu dengan yang lain apa sih bedanya? Betul. Nggak ada bedanya. Itu tercermin juga koalisi di Pilpres ini. Kan nggak jelas juga ke koalisi kita itu. Ternyata figur yang menentukan koalisi itu. Bukan visi misi program itu nomor sekian, ternyata figur saya cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu di sana. Meskipun orang itu menurut publik kurang bagus, tetapi nggak apa-apa ini karena figur ini, faktor ini gitu kan, seperti itu. Nah, karena di sana kalau kita lihat fenomenanya dari 2014 ya Prof sampai sekarang, mungkin entah itu bagaimana menurut Prof ya, tapi kalau kesimpulan saya pribadi itu saya menganggap bahwa tadi kefiguran itu bahkan bisa mengintervensi keputusan partai politik. Jadi kalau kita melihat misalkan kandidat calon presiden sekarang, dari 3 yang sering diperbincangkan ini, 2-nya kan memang bukan berasal ya, artinya dia adalah kader parpol, cuman kemudian tidak mengalami proses kaderisasi yang panjang di partai politik. Bahkan kalau dilihat keputusan untuk mencalonkan Anies Baswedan, itu saya menilai bahwa ini dipenuhi dengan unsur figuritas saja. Kemudian yang menganggap bahwa Anies misalnya punya modalitas yang kuat gitu ya untuk bisa diusung sebagai capres. Padahal kalau dilihat dan misalkan dari Nasdem ya Prof, itu ada banyak sekali figur-figur yang itu sudah mengalami proses kaderisasi yang panjang. Itu sebagai contoh saja Prof. Iya betul, karena memang pemilihan ini identik orang yang populer tadi. Yang kemudian partai-partai politik itu percaya dari hasil survei itu orang-orang yang populer itu yang wajib dicalonkan. Ya, oleh karena itu sebenarnya ke depan harus ada pemilihan pendahuluan. Seperti Amerika ya, Pak? Seperti Amerika, tapi tidak persis di Amerika gitu di sana. Jadi memang ada kompetisi di internal partai itu. Siapa kandidat-kandidat ada itu, konvensi dulu ya. Konvensi dulu, setelah itu dikonvensikan itu, kemudian mereka merujuk kepada si puncaknya itu dari macam partai-partai itu. Nah, baru di antara partai-partai itu, ya kalau melihat siapa yang elektabilitas itu, ya disurvei aja di situ gitu loh. Tapi ini kan yang saya lihat adalah ya mohon maaf tanpa menegasikan orang yang melakukan survei gitu. Jadi percaya habis 100% dari hasil survei itu. Iya, betul. Hasil survei itulah yang dianggap bahwa itu pantas untuk menjadi calon. Sehingga kemudian kalau ingin orang itu maju sebagai capres atau cawapres, maka jauh-jauh hari harus membangun citra publik ya Pak. Citra publik gitu loh. Bukan membangun kinerja tapi citra publik. Itu. Terus yang kedua adalah karena partai tadi kembali gagal melakukan kaderisasi, selalu mengambil kandidat-kandidat dari luar, gitu, dari luar. Nah ini harus menjadikan bahan evaluasi. Betul. Apa yang salah ya dengan partai?
Nah, nampaknya partai itu ngakui salah tetapi happy. Gitu. Ngaku salah tetapi ya udah, memang kondisinya begitu. Iya. Kita mau apa lagi? Mestinya kan ya ini nih kita salah di tahun ini, maka pemilu yang akan datang kita harus perbaiki. Iya. Tapi itu lagi gitu. Dia sebenarnya sadar bahwa saya itu gak punya calon, gak punya kandidat, tetapi pemilih yang akan datang begitu lagi di sana. Nah, ini sebenarnya harus melakukan evaluasi. Di situ. Ya kita tetap memang kan partai itu kan satu institusi yang tidak disukai, tapi diperlukan. betul. Itu kan problemnya. Dia institusi yang tidak disukai. Mau nggak mau instrumen demokrasi. Iya, tapi ya itu kita butuh gitu. Nah, jangan mentang-mentang karena dibutuhkan kemudian dia mengabaikan dengan tugas tadi. Sebutnya kan partai itu memiliki fungsi-fungsi tadi. Nah, fungsi-fungsi ini mesti kan dijalankan, bukan fungsi kandidasi aja. Ya, tapi kan ada proses kandidasi itu kan proses ada melakukan kaderisasi berjenjang. Ini kan menjadikan bahan bakar sebenarnya, bahan bakar energi untuk agar partai itu eksis. Tapi sekarang kan gampang gitu ya, seperti orang guyonan kan, kalau ingin sate nggak usah melari kambing, tinggal beli aja gitu. Di jalan nampaknya begini, seperti itu gitu loh. Ya nggak usah capek-capek gitu. Nanti kan ada yang populer, kita calonkan aja yang itu. Nanti kita tasbihkan dia jadi kader kita. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi nggak mau capek-capek gitu. Nah, inilah kan dalam jangka panjang kemudian menimbulkan kekecewaan, menimbulkan apatisme. Yang saya takutkan adalah kemudian menjadi distrust, terutama di kalangan anak muda milenial ini, kok seperti ini gitu. Betul. Nah, kalau seperti ini mereka kemudian melakukan resistensi. Nah, kita nggak tahu, ya tentu saja kita nggak menginginkan terjadi chaos gitu. Nah, jadi sebenarnya di tangan anak muda inilah teknologi informasi yang makin maju ini ya, bukan mengikis, memproduksi popularitas pentingnya popularitas itu gitu, dijadikan produksi untuk mencetak orang-orang yang instan itu gitu loh, media ini kan. Nah, mestinya media ini juga awak-awaknya ini saya pernah berperan waktu itu, baik lembaga survei maupun media harus memberikan pendidikan politik. Jangan kena mengejar pangsa pasar juga gitu loh, tapi memberikan pendidikan politik. Bagaimana sih memilih pemimpin yang baik itu? Apa? Jangan terjebak kena faktor popularitas, tetapi faktor-faktor kepemimpinan, leadership, faktor kualitas, program, dan itu yang lebih penting sebenarnya di sana. Jadi disampaikan di samping populer gitu kan di sana. Karena memang di dalam pemilihan yang terbuka begini langsung ini ya popularitas faktor pertama. Gitu. Modalitas pertama ya, Prof. Ya, pertama gitu. Nah, tetapi bagaimana orang yang populer tuh harus diisi. Terus ada isinya. Betul. Jangan tong kosong bunyinya nyaring bunyinya. Seperti itu. Nah, kita kan banyak yang tong kosong tadi. Nah, gitu loh. Tapi seberapa besar konsekuensinya dengan situasi yang Prof sampaikan tadi terhadap pelaksanaan pemilu 2024? Kan konsekuensi kita udah tahu, udah hasil 2019 bagaimana. Iya. Gitu. Nah, 2019 seperti itu. Nah, kalau kita terjebak lagi seperti 2019, ya akan begitu lagi. Jadi ada status quo ya, Prof? Iya, status quo gitu. Makanya saya berharap sekali kepada generasi milenial, generasi Z ini, karena adalah pemilih mayoritas 60%-an lebih. Berharap mereka itu adalah tidak apatis, menjadi pemilih yang kritis, yang menentukan arah Indonesia ke depan. Mereka lah pemilik masa depan itu. Ini bukan basa-basi, Bang, betul gitu. Betul. Jadi bukan hanya jargon ini. Emang kita berharap ke mereka itu. Betul. Nah, partai politik saya kira harus membaca keinginan arah dari generasi muda ini, generasi milenial, generasi Z ini. Kalau enggak, mereka akan ditinggalkan dan ada partai baru yang memiliki aspirasi itu bisa ke sana gitu.
Gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba kemudian nanti pasca 2024 generasi milenialnya kena jengah dengan elit-elit tua ini. Yuk kita mendirikan partai politik aja ya gitu. Lakukan perubahan alternatif seperti itu gitu loh di sana. Ya, karena banyak juga beberapa ahli yang saya rangkum kemudian itu banyak yang meneliti ada kecenderungan public trust ya Prof, isu kepercayaan terhadap partai politik. Jadi kalau kita lihat kan kecenderungannya kan banyak yang menurun kepercayaannya terhadap parpol. Tapi jujur kalau menurut saya pribadi saya belum melihat upaya yang jauh gitu ya untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada institusi parpol. Nah ini kan saya pikir ini menjadi konsekuensi politik juga di pemilu 2024 ketika tadi yang Prof bilang marwah parpol ini nggak berusaha kita kembalikan. Padahal parpol kan instrumen utama dalam demokrasi gitu ya Prof. Nah itu bukannya kena mentang-mentang tadi bahwa partai politik itu diperlukan dalam demokrasi perwakilan, dia nggak peduli terhadap eksistensi partai politik itu apakah dipercaya atau tidak. Enggak. Karena saya pernah tuh bicara bahwa partai politik ini mengalami distrust. Iya, dia tahu. Terus partai politik itu pelembagaan partai politiknya lemah. Nah, dia jawab nggak penting. Yang penting dia menang gitu loh dia. Iya, benar. Nah, yang penting lolos. Nah, makanya karena berpikir tadi bagaimana harusnya memperkuat partai politik dia nggak penting, ya udah supaya dia lolos kita rame-rame nyalonkan para artis, cari para pengusaha atau istri-istrinya para pejabat. Wah, gitu kan karena udah pasti populer atau anaknya para pejabat. Itu kan makanya dijejali sebutnya politik dinasti itu kan. Istrinya kepala daerah atau anaknya kepala daerah dari gubernur, kabupaten, wali kota, bupati kan begitu. Atau istrinya pejabat atau mantan pejabat gitu, kepala dinas kan isinya gitu. Nah kita ini ya susah gitu ya, untuk masuk padahal punya idealisme yang tinggi gitu. Susah di tengah yang tidak peduli partai politik itu. Mereka sadar sebenarnya menghadapi problem, tetapi mereka nggak mau menyelesaikannya. Karena memang pasar jadi ada sisi penawaran dan ada sisi permintaan tadi. Nah, si pengusaha kalangan artis juga berminat dia. Karena ada kebutuhan. Kebutuhan gitu loh. Karena udah tahu bahwa di kalangan pengusaha mungkin sambil jadi anggota dewan juga usahanya jalan. Di kalangan artis juga sambil jadi anggota dewan, artis juga jalan kan, nggak ada larangan seperti itu. Jadi di sana. Nah inilah mestinya kan terjadi pendisiplinan juga. Oke gitu. Kalangan pengusaha dimasuk partai, terus jadi anggota dewan, diputus itu. Tidak lagi berbisnis. Diputus bukan saya tidak berbisnis, tetapi kemudian dijalankan tetapi dapat proyek dari saya. Buat adik-adik saya itu ya sama aja gitu. Maksudnya diputus. Terus yang kedua juga artis ketika dia menjadi anggota dewan diputus, tidak lagi melayani lagi dunia keartisan. Ini kan masih itu beberapa itu jadi akhirnya tidak khusus menjadi para anggota dewan itu. Menurut Prof, di pemilu 2024 ini ancaman politisasi identitas dan polarisasi gimana, Prof? Saya kira sudah ada kalau kita baca di medsos. Dan saya kira etika dari bangsa Indonesia itu katanya yang ramah kekeluargaan itu udah hilang kalau kita membaca komentar-komentar di medsos itu. Betul-betul udah tercabut gitu. Saya sedih gitu. Begitu kasar gitu. Ya, kenapa kok bisa begitu gitu. Nah, ini harus menjadikan perhatian. Padahal elit-elit kita hentikan politik identitas. Hentikan ujar kebencian. Tetapi kenapa marah?
Jadi jangan-jangan ini muka dua gitu loh. Panggung belakang, panggung depan gitu. Panggung depan melarang, panggung belakang membiarkan. Nah, seperti itu gitu loh. Itu. Jadi terjadi politik identitas udah terjadi sekarang. Udah terbelah polarisasi akibat politik identitas itu. Apalagi dilihat penetrasi internet yang tiap tahun makin tinggi. Betul. Kemudian perilaku bermedsos kita juga masih terjebak dalam status quo tadi, dan akhirnya masih ini ya Prof ya, masih langgeng. Iya, sementara di undang-undang pemilu kita nggak ada itu. Ya. Adanya kan di KUHP dan di undang-undang ITE. Betul. Gitu kan. Jadi Bawaslu nggak bisa mengatasi persoalan itu gitu. Dan juga ketika ada tentang larangan penggunaan politik ini, ketika saat kampanye aja. Nah orang tuh emang waktu kampanye memang nggak melakukan, tetapi tadi di medsos itu, gitu medsos itu artinya, sudah betul-betul di luar sudah melampaui di luar batas seperti budaya orang Indonesia itu. Artinya desain pemilu kita masih membuka ruang yang lebar juga untuk itu terjadi. Nah mestinya nih dari sekarang ini supaya tidak makin terpolarisasi gitu. Terus penggunaan ujaran kebencian itu, politik identitas ini di kalangan elit-elit partai ini duduk bersama dengan Bawaslu, dengan aparat keamanan, gimana menghentikannya, gitulah. Kan bisa menghentikannya, hentikan oleh Kementerian Menkominfo gitu, media-media yang tetap lakukan ujaran kebencian itu. Kan bisa gitu loh. Saya yakin gitu. Ya betul loh. Dilarang. Komitmen aja masih. Komitmen. Ya. Contoh di beberapa negara gitu. Di Amerika aja lupa negara bagian apa. TikTok dilarang. Kan seperti gitu. Ya. Karena digunakan untuk itu gitu. Jadi ketika providernya atau apanya itu? Ya sistemnya ya Prof. Gitu membiarkan begitu. Dilarang gitu digunakan. Jadi kita kan di Facebook coba luar biasa. Dan lucunya itu yang luar biasa. Ini atas nama capres ini, tetapi isinya membenci si nama capres itu gitu loh kan. Itu jadi udah masuk gitu di sana. Jadi yang Anda katakan itu bagaimana tentang politik ini udah terjadi. Udah terjadi ya. Artinya bukan ancaman lagi. Bukan ancaman, udah terjadi gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian meledak menjadi konflik horizontal. Ya, itu yang saya yakin aparat keamanan sudah mendeteksi. Oleh karena itu supaya jangan terlambat perlu mereka itu dilarang gitu. Akun-akun yang tidak jelas itu, baik yang bayaran atau apa itu dihentikan. Jangan dibiarkan, ditegas regulasinya. Jadi ada di Menkominfo sebenarnya kan, untuk menghentikan. Karena saya lihat Bawaslu juga untuk menindak itu juga belum ada. Nggak ada, karena memang di Undang-Undang Pemilu nggak ada gitu. Betul, Bro. Nggak ada di sana. Jadi seperti kan Menkominfo menekel gitu kan berita-berita yang pornografi, kan sama seperti itu juga sebenarnya kan bisa menghentikannya itu. Betul, gitu. Tinggal political will sebenarnya. Political will gitu, jangan dibiarkan ini, karena ini suasana ini udah panas ini. Betul, Bro. Jadi kalau Gunung mau meletus sudah siaga berapa gitu kan? Siaga terakhir. Udah awas ini. Udah awas ini sudah. Nah, gitu. Kalau mau banjir itu udah awas ini. Bukan siaga 1-2 tapi udah awas ini. Gitu. Jangan sampai kemudian meledak gitu. Kalau meledak kita kembali ke awal lagi. Gitu. Itu kalau kita baca di medsos di sana. Itu yang luar biasa ini. Saya itu IG saya, Facebook saya, Twitter saya dipenuhi dengan itu, dengan ujaran-ujaran kebencian. Ya, Bro. Gitu. Sering sekali kita melihat. Gitu kan, dapat gitu kan. Wah, saya bilang kalau udah seperti ini, saya kira sudah selesai gitu kan.
Cukuplah 2019 itu jadikan pengalaman dan pembelajaran. 19. Jangan sampai 2024 muncul lagi. Ternyata sudah. Karena mungkin menurut para politisi juga ini efektif menjadi strategi pemenangan ya. Nah itu kan politik identitas itu bagaikan rumput savana yang mudah terbakar. Dan politisi kita memanfaatkan politik identitas itu kan itu gratis. Betul, Pak. Dan murah. Gratis, murah. Jadi nggak usah banyak modal, tinggal dibakar aja. Bahwa ini adalah ini, ya udah. Gitu. Padahal yang membakar itu ketawa-ketawa gitu. Sengaja gitu loh. Seperti orang membakar hutan gitu. Setelah itu hilang gitu. Yang dengan sengaja. Gitu. Ya, di sana. Jadi tahu betul bahwa ini adalah mudah terbakar, mudah disulut, dan gratis dimanfaatkannya, mengambil keuntungan. Itu saya kira kan itu politik yang tidak baik, kotor gitu di sana. Jangan demi kekuasaan. Ya kembali karena kita ide talk gitu ya, hal-hal yang harus yang idealis. Gitu. Kita bicara memang perbaikan bangsa, bukan kita membiarkan hal-hal yang negatif itu. Kalau gitu kan quo vadis kita nih kan. Betul, quo vadis. Di sana. Jangan sampai pemilu itu berubah menjadi chaos. Itu yang kita khawatirkan. Nah, iya kita khawatirkan. Jangan berpandangan 2019 kan aman kok. Jadi jangan. Karena kalau tidak aman fatal. Betul. Gitu loh, fatal. Jangan kemarin aman kok nggak jadi. Kan selalu berpikirnya. Aman kan gitu. Lah tetapi ketika terjadi fatal. Betul. Bukan kena lecet sedikit. Ini jatuh. Kan harus berpikirnya begitu. Jangan berpikirnya paling lecet dikit aja. Bisa kasih obat gitu. Nah, tapi ini kan fatal, sekali jadi hancur. Terjadi itu. Nah, itu saya harapkan itu di sana. Ya dan saya yakin gitu aparat keamanan, Bawaslu mensikapi gitu. Mensikapi. Nah, oleh karena itu ya tadi seperti Anda itu perlu political will. Political will masing-masing aktor ya, Prof. Aktor itu jangan memanfaatkan politik identitas itu sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Ya, pertanyaan terakhir, Prof, dari saya. Gimana, Prof, soal proyeksi koalisi di pemilu 2024? Saya kan lihat utak-atiknya nih agak kompleks nih sekarang ini ya. Dan panas gitu ya. Ya, saya kira masih dinamis. Dinamis ya. Karena faktornya kan bukan kesamaan ideologi. Betul. Bukan kesamaan platform. Tetapi kira-kira siapa yang nanti menang. Dia menang. Padahal sering saya katakan Pilpres kita itu memang kan dirancang untuk dua periode, dua putaran. Terus yang kedua adalah kita dilaksanakan pemilu serentak. Bahwa pemilu serentak itu kan ada namanya kotel efek. Ya kalau kotel efek begitu, mestinya masing-masing partai itu, gitu kan. Kalau cukup 20%, ya mencalonkanlah kandidatnya itu dari kalangan sendiri. Ya, putaran pertama ya kalau kalah nanti kan ada putaran kedua. Baru hitung-hitungan menang itu kalau mau pragmatis tadi gitu kan. Tapi dari sekarang ini hal yang sederhana menjadi tidak sederhana, rumit, kompleks sekali. Kompleks sekali, saling kunjung begini, tawar menawar. Jadi dibuat publik ini menjadi jemu lagi. Jemu, betul. Gitu. Dan saya melihat kecenderungan itu ya, Pak. Iya, jadi jemu. Kok mereka akhirnya sibuk membangun koalisi gitu loh, yang tidak selesai-selesai, pada hal-hal yang menurut masyarakat itu hal yang sederhana, tetapi dibikin kompleks, dibikin kompleks di sana, sehingga kemudian energi kita habis dengan itu. Betul. Celakanya adalah di antara mereka yang membangun koalisi adalah duduk di kabinet. Sehingga kemudian bertanya, gimana dia kerjaan dia di kabinetnya gitu, sibuk ngurusin koalisi. Seperti itu jadi gitu ya. Jangan sampai kemudian
malah menimbulkan apatis bagi masyarakat gitu loh. Ya, betul Pak. Kekhawatirannya adalah meningkatnya pemilih jenuh gitu dengan situasi itu dan gitu. Kemudian memilih untuk apatis. Nah ini betul. Yang berbahaya bagi partisipasi kita juga ya Prof ya. Jadi mestinya kan kembali ke koalisi kan sudah ada 3 kandidat itu kan. Kalau bisa 4 kandidat gitu. Udah gitu loh. Calon ya sekarang kandidat ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Ya udah kan selesai sebenarnya itu kan. Nah, tetapi kemudian ini lobby ke sini, ini lobby sini, ini lobby sini ya gitu. Hal yang menurut kita tadinya sederhana tapi menurut elit dibuat tidak sederhana. Ya, kenapa dibuat tidak sederhana itu? Ya karena ada kepentingan-kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan-kepentingan adalah sebenarnya mereka udah biasa aja gitu. Sebetulnya sih kalau ini tidak masalah mungkin ada kepentingan masing-masing parpol, tapi kan kemudian ada aspek substansi yang dikedepankan gitu ya dalam proses komunikasi politik. Ya tadi yang dimaksud kepentingan bukan substansi tadi. Dalam rangka bargaining tawar-menawar. Tawar-menawar betul. Nanti dapat apa? Bahkan problemnya gitu. Jadi penjajakan itu nanti dapat apa? Ya, bukan penjajakan, ada kesepakatan. Saya sepakat ini program ini, tetapi nanti saya dapat apa kalau nggak dukung ini? Iya, itu dia. Kalau saya nggak dapat apa, saya tinggalkan, saya dukung ini. Betul, betul. Ya, bahkan kan sekarang banyak fenomenanya di mana tidak lagi mengedepankan aspek tadi kaderisasi parpol, bahkan kader parpol lain itu bisa mendukung parpol yang lain. Ini kan ini. Gitu. Kita dibuat bingung gitu ya dengan konstelasi itu. Iya, gitu kan. Tapi terakhir mungkin Prof, idealnya gimana pemilu 2024 ke depan? Karena selain juga ini pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama, bagi banyak orang pemilu 2024 ini seperti titik balik demokrasi ya Prof. Karena kita sudah hampir 5 kali dan lebih dari 5 kali. Iya, kita kan sudah reformasi 25 tahun ya. 25 tahun ini sebagai bahan renungan, evaluasi. Problem yang pertama itu kan demokrasi kita menurun. Ya sebetulnya regresi gitu. Nah, ke depan hasil pemilu 2024 itu harus menguat demokrasi kita. Gitu. Jadi kebebasan berpendapat itu tadi yang membuat merasa takut itu hilang. Terus yang kedua adalah perlu adanya kohesi sosial. Kohesi sosial ya. Nah, kohesi ini kan terpecah belah gitu. Jangan sampai kemudian pasca pemilu 2024 dibiarkan itu, perpecahan itu, sampai kemudian menghadapi pemilu yang akan datang. Maka energi bangsa kita itu habis. Kita selalu bermusuhan. Padahal kita sesama anak bangsa gitu, tapi kita selalu berhadapan-hadapan bahwa mereka adalah musuh gitu, yang harus dihabisi. Jadi kohesi sosial ini harus diselesaikan gitu. Jangan sampai terjadi perpecahan sesama anak bangsa Indonesia ini. Itu sekiranya yang kedua. Terus yang ketiga tentu pembangunan ekonomi itu ya dalam konteks untuk menciptakan kesejahteraan tadi. Ya, yang selalu kritik itu kan jangan sampai oligark itu makin menguat gitu, tetapi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira partai-partai politik semua punya komitmen itu, tetapi tingkat implementasinya itu, gitu. Implementasi. Karena kalau kesejahteraan rakyat ini kurang, ya menjadi problem juga nanti jangka panjangnya. Oleh karena itu ya ekonomi kerakyatan yang menjadi jargon itu betul-betul diimplementasikan. Ya, UMKM, koperasi itu harus diperkuat. Gitu. Kita dari zaman Orde Baru ada Menteri Koperasi, UMKM, tetapi nggak tahu kenapa koperasi dan UMKM masih terpuruk aja. Ini juga menjadi dievaluasi apa sebenarnya. Gitu. Saya kira Menteri sebenarnya ada tahu kelemahannya. Mungkin pengambil keputusan untuk kenapa problem ini koperasi dan UMKM ini. Padahal ya sudah selalu dipuji-puji yang menyelamatkan krisis ekonomi ini sektor informal ini, UMKM ini gitu. Ya, mereka bisa menampung
lapangan pekerjaan yang paling banyak, tetapi mereka yang terpuruk gitu. Nah, jadi apalagi ini kan dilindungi oleh konstitusi pasal 33 itu gitu di sana. Saya kira 3 itu yang menjadi penting gitu. Ya, Prof. Pasal 2024 itu di sana. Jadi tidak hanya kita membahas pemilu 2024-nya saja, paskanya juga di sana. Pentingkan. Baik, terima kasih Prof atas sama-sama berbagi pengetahuan dengan kita di sela-sela kesibukannya Prof. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Begitu teman-teman, mari kita berbagi ide dan pengetahuan. Terima kasih.